Halo, halo. Oke, halo sahabat dreamer semuanya. Balik lagi bersama gue di sini Arbain Gading. Dalam video kali ini kita akan membahas yaitu bukan membahas ya kayak memberi penjelasan lah gitu tentang serial horor Gundam yang ada di Netflix. Nah, di sini tuh semua episode itu saling terkait. Maka dari itu mungkin ada teman-teman yang kayak penasaran gitu. Kok bisa gitu sih? Ceritanya gimana sih yang benernya? Nah, di sini akan kita bahas. Buat kamu yang bingung ataupun penasaran dan jadi overthinking gitulah ya gara-gara nonton serial antologi horor Gundam ini. Yang berikut ini tuh bisa menjawab pertanyaan kamu nih. Serial asal Korea Selatan yaitu Gundam ini tuh tayang di Netflix sejak 19 Agustus 2020 ya. Lalu memang unik gitu loh. Durasi per episodenya itu sangat-sangat pendek lah pokoknya. Yang terpendek itu ada cuma kayak 7 menit. Nah, sementara yang paling panjang itu cuma 15 menit gitu. Untuk total dari keseluruhan 8 episode itu cuma 72 menit alias 1 jam 12 menit. Karena durasi yang super pendek itu, ceritanya pun ya tanpa basa-basi, seolah-olah cuma berisi adegan klimaks saja. Tanpa ada kayak latar belakang dan para karakternya gitu loh. Inilah yang bikin banyak penonton kayak kebingungan karena jadi susah untuk mendapatkan inti ataupun maksud dari cerita per episodenya. Ujung-ujungnya ya gitu, penonton cuma bisa menikmati adegan horornya saja sambil kayak bertanya-tanya maksud dari sebenarnya dari si pembuat film itu apaan sih gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kalau kamu perhatikan itu ada kesamaan lokasi dan karakter dari beberapa episodenya yang bisa jadi adalah sebuah kode bahwa sebenarnya semua cerita dalam episode ini tuh saling terkait. Teori yang bisa dibuat untuk menjelaskan Gundam adalah seperti ini nih. Pertama nih, semuanya terjadi dalam semesta yang sama. Nah, kedua, ceritanya adalah tentang terbukanya pintu ke sebuah dimensi lain. Kayak dunia paralel yang akhirnya itu menuntun pada banyaknya kejadian horor yang terjadi di seluruh episode Gundam ini. Masih bingung? Ya wajar, karena cerita Gundam itu tidak disusun secara kronologis. Cerita itu dibikin kayak acak gitu supaya penonton itu berpikir sendiri. Kayak gimana ya, menyusun puzzle-puzzle yang membingungkan lah supaya jadi cerita yang utuh gitu. Nah, semestinya tuh gini nih, urutan menonton Gundam yang nantinya bisa kayak menjelaskan inti dari cerita sebenarnya. Perhatian sedikit, video ini tuh mengandung spoiler dan membeberkan keseluruhan ceritanya gitu. Jadi buat kamu nih yang belum nonton ataupun ya anti lah dikasih bocoran cerita, sebaiknya berhenti nonton video ini dan kamu nonton dulu lah ceritanya gitu ya. Oke, bagi yang penasaran gimana sih sebenarnya gitu ya, kita langsung saja ke episode 8 ya, yaitu Bird. Sesuai judulnya, yaitu episode terakhir ini justru adalah episode awal yang memulai segalanya teman-teman. Dalam episode ini seorang dukun perempuan mempraktikkan Yomae. Ya betul gak sih disebutnya gitu? Ya pokoknya gitulah ya. Aksi menculik seorang anak membuatnya kelaparan lalu menguasai ruhnya. Tapi aksi ini tuh berujung kutukan buat si dukun, membuatnya mati dengan perut menganga lebar setelah melahirkan bayi dengan wujud yang menyeramkan, dengan badan yang seperti bersisik merah. Bayi ajaib inilah yang membuka kisah terbukanya pintu antar dimensi itu, yang terwujud dalam bentuk lift. Ya, yang kisahnya ini ada di dalam episode ke-6 teman-teman. Nah, di episode ke-6 ini yaitu Dimension. Di episode ini tuh menceritakan dua orang polisi yang menyelidiki sebuah pembunuhan di lift. Disebutkan lift tersebut itu mengantarkan kita ke dimensi yang lain dan beberapa orang sudah melakukannya. Nah, pada adegan pembuka itu, seorang pemuda digambarkan masuk ke lift dan seperti diserang sesuatu yang tak kasat mata gitu loh. Adegan ini tuh berikutnya ada mayat laki-laki di lift yang sama. Kita akan berpikir bahwa itu adalah orang yang sama. Tapi coba kamu perhatikan bahwa jaket yang dipakai pemuda pada adegan pembuka berbeda dengan jaket yang dipakai oleh si mayat tersebut. Jaket si mayat justru sama dengan jaket yang dipakai salah satu polisi tersebut.
Sekarang, ingat adegan jelang akhir episode ini? Nah, saat polisi yang satunya lagi menyebut bahwa mayat yang di lift punya baju yang sama dengan rekan polisinya itu. Nah, sebenarnya tuh si polisi dan si mayat adalah anak kembar, teman-teman, tapi dari dimensi yang berbeda. Ini mirip seperti yang terjadi di film Us pada tahun 2019 yang dibintangi oleh Lupita Nyong'o. Di dalam episode ini tuh mayoritas durasi juga dihabiskan untuk menceritakan kisah si polisi yang menjajal lift untuk bisa melakukan perjalanan antar dimensi. Nah, sebenarnya yang kita saksikan itu justru adalah kembaran si polisi dari dimensi lain tersebut. Sosok inilah yang kita lihat mati di lift pada awal dan akhir ceritanya. Singkatnya, yang mati itu bukanlah si polisi. Jadi episode ke-6 ini berjalan maju mundur, kayak gimana ya, kayak flashback gitulah. Dengan alur secara kronologisnya seperti ini. Polisi dari dimensi lain mencoba masuk ke dimensi manusia, tapi dia gagal karena dibunuh oleh makhluk ini. Mayatnya lalu kita lihat dalam adegan pembuka dengan baju yang sama dengan polisi dari dimensi manusia gitulah. Setelah menemukan mayat di lift, polisi ini akhirnya juga melakukan perjalanan dan sosoknya inilah yang kita lihat di luar lift. Ingat kan, saat polisi di dalam lift melihat wajah orang yang mirip dirinya di luar lift. Kita diasumsikan waktu antar dimensi itu berbeda, jadi mereka bisa tetap bertemu meski polisi melakukan perjalanan lebih dulu. Nah, jadi polisi dari dimensi manusia itu tidak mati, tapi pergi ke dimensi lain. Begitu juga pemuda di dalam lift yang muncul dalam adegan pembuka. Sementara dua gadis yang muncul pada akhir kisah ini dan masuk ke dalam lift karena penasaran ingin menjajal perjalanan antar dimensi. Itu adalah dua gadis yang sama yang ada di episode keempat. Episode ketujuh yaitu Threshold. Ini episode tentang seorang pria yang melepas kertas jimat di rumahnya. Ingat, saat istrinya melarang sang suami melepas kertas jimat di pintu, dia bilang ada kasus anak dan polisi yang hilang. Nah, yang dimaksud si istri adalah si pemuda dan polisi dalam episode ke-6 tadi. Kita tahu bahwa akhirnya si pria ini malah melepas jimat dan akhirnya dia mati dibunuh oleh makhluk menyeramkan yang berwarna merah tersebut. Yang tampaknya adalah sosok bayi dalam episode ke-8 yang sudah tumbuh dewasa. Di episode keempat yaitu Curiosity. Kisah dua gadis remaja di sekolah dengan penampilan khusus. Sesosok boneka yang menyeramkan yang ada di laci kelas. Seperti dijelaskan sebelumnya, dia gadis ini tuh masuk ke dalam lift dan melakukan perjalanan antar dimensi. Episode ini adalah episode mereka di dimensi lain. Ini dibuktikan dengan saat remaja yang masuk ke dalam kelas dikejar hantu. Dan saat dia lari menuruni tangga, tampak warna gambar berubah, menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah ada di dimensi lain. Ini juga dibuktikan dengan fakta bahwa meski dia sudah turun tangga, tapi dia tetap tidak bisa bertemu temannya yang menunggu di bawah. Meski tak jelas betul bagaimana temannya ini tetap ada di dunia manusia, padahal dia ikut naik lift bersama temannya saat di episode ke-6 tersebut. Episode kelima yaitu Red Shoes. Menceritakan tewasnya seorang murid sekolah, diakhiri dengan tewasnya sang guru bersepatu merah. Ya, ada kemungkinan bahwa murid yang tewas di sini adalah murid yang jadi hantu pada episode pertama yaitu Craig. Sekaligus murid berprestasi yang fotonya terpajang di dinding sekolah. Tapi, bila dicermati, nama murid yang tewas beda dengan nama murid berprestasi tersebut. Di sini, salah satu teori yang mungkin adalah si hantu yang membunuh ibu guru adalah hantu yang sedang mencoba bertransformasi menjadi manusia. Ingat, si hantu menyinggung soal pinggang dan kaki yang lebih pas untuknya, yang menyiratkan bahwa dia sedang berusaha menjadi seperti manusia dengan sosok yang utuh, tidak cacat. Bisa jadi, hantu ini dan hantu bayi manusia merah itu berasal dari dimensi yang sama. Hanya saja, mereka belum punya sosok tubuh sempurna seperti manusia dan harus membunuh untuk bisa mendapatkan tampilan tersebut. Di episode ketiga yaitu Special Guest. Cerita tentang YouTuber yang mati dibunuh oleh sosok yang mirip dengannya. Teori yang mungkin adalah dia dibunuh oleh sosok dirinya dari dimensi lain, persis seperti kisah dalam film horor Us.
Bisa dibilang ini akhir dari kisah Gundam, saat hantu akhirnya bisa bertransformasi secara utuh jadi mirip manusia, lalu mencuri identitas manusia demi hidup bebas sebagai manusia sungguhan. Di episode kedua yaitu Destination. Kisah hantu perempuan yang naik taksi ini bisa dibilang adalah subplot dari cerita utamanya. Kalau kamu masih ingat, pada awal adegan ada sebuah berita yang mengabarkan bahwa ada dukun perempuan yang diduga tewas dibunuh di kuil. Hampir pasti, dukun yang dimaksud adalah dukun yang ada dalam episode ke-8. Episode pertama, yaitu Crack. Sama seperti episode kedua, episode ini bisa dibilang episode subplot saja, karena cuma punya kesamaan lokasi dengan episode keempat dan kelima. Walau begitu, secara kronologis cerita bisa juga ini adalah episode lanjutan dari episode ke-8. Saat pintu antar dimensi terbuka, dan hantu-hantu mulai berkeliaran di dunia manusia. Yang pasti si hantu dalam episode ini adalah salah satu siswa berprestasi yang fotonya terpajang di dinding sekolah. Ini dibuktikan dengan fotonya yang terpajang di sebelah kiri yang matanya melirik ke arah korban berjalan. Siswa berprestasi lainnya dengan foto terletak di sebelah kanan saat dia hendak ke toilet. Saat si siswa berprestasi ini sudah mati, pada akhir episode kamu bisa lihat bahwa si siswa yang baru saja mati perlahan-lahan tersenyum di dalam fotonya. Ini seperti menandakan bahwa dia sebenarnya senang akhirnya bergabung kembali dengan temannya sesama siswa berprestasi. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah teori-teori tersebut masuk akal ataupun ada nih teman-teman sahabat Dreamers yang tidak setuju dengan teori tersebut gitu ya, ataupun penjelasan yang ada dalam video ini? Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya dan di-subscribe. Bagi yang nggak suka, tekan dislike aja nggak apa-apa, tapi tetap di-subscribe ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. See you.